Bawaslu mengawasi bagaimana peserta kontestasinya ini tidak melanggar aturan-aturan protokol kesehatan. Sehingga itu kan berkaitan. Ada satu kampanye lah, misalkan. Apakah di situ pesertanya dibatasi kah? Tempatnya dibatasi juga atau seperti apa, Bang? Kalau Oke, pemirsa kembali lagi di Pos Ronda 99 dan tema malam ini adalah pilkada di masa pandemik ya. Tadi kita sudah tahu informasi dari Bu Isti bahwa nanti pilkada untuk Kabupaten Tasikmalaya ini digeser, Bang, ke hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Abang masih punya banyak pertanyaan mengenai tingkat partisipasi dan lain-lain. Ya, Bu Ai, gimana Bu Ai ini sekarang nih? Bu Ai soal tingkat partisipasi tadi kan sama Bu Isti udah digambarin nih bahwa targetnya adalah 70. Betul. Ibu yakin nggak? 77. Kalau 77,5. 77,5. Iya. Ya, gimana Bu? Kumaha Bu? Kalau lihat ke kemarin ya, menurut pengalaman ketika berkunjung ke daerah-daerah gitu kan, alhamdulillah mereka itu sangat antusias dan juga tidak mengenal takut gitu ya untuk namanya di daerah gitu. COVID maksudnya ya? Ke COVID. Oh iya. Sehingga kalau dibilang akan meningkat partisipasi, insya Allah gitu. Karena mereka juga sangat antusias untuk bisa memilih pemimpin mereka itu seperti apa, kan seperti itu. Jadi intinya mereka itu tidak ada rasa takut untuk bisa datang ke TPS. Oh gitu ya. Dan mudah-mudahan ketakutan itu juga sampai tanggal 9 Desember itu. Iya, karena sekarang juga kabupaten zona biru ya. Iya. Zona biru. Zona biru jadi relatif lebih aman ya. Jadi sejauh ini Bang, Bu Ai mah siap-siap wae. Pasti. Ya, optimis gitu. Jadi angka 77,5% itu akan terlampaui, Bang. Kan biar imun kita meningkat. Dari imun kita meningkat. Jumlah pemilih saat ini itu berapa Bu untuk Kabupaten Kalau Tasik? untuk Kabupaten Tasik kebetulan kita itu kemarin hasil dari DP4 Kemendagri ya yang sudah diturunkan dan sudah kita sinkronisasi dengan DPT 2019. Iya. Alhamdulillah untuk di Tasik itu kita punya 1.376.647 pemilih, iya. Kebetulan kemarin itu kan sebelum pandemi itu kita itu ada 800 pemilih per TPS. Tapi setelah ada pandemi kita itu disuruh untuk bisa meletakkan kembali per TPS-nya, sehingga datanglah kan SE bahwa untuk bisa merubah tadinya 800 jadi 500 per TPS. Tadinya untuk Kabupaten Tasikmalaya kita sudah mengendakan untuk 3.050 TPS. Ya. Tapi karena harus 500 pemilih per TPS, jadi kita petakan lagi, jadi menambah 690. Sehingga untuk saat ini di Kabupaten Tasikmalaya dari yang 1.376.647 itu menjadi 3.740 TPS. Jadi menambah 600. Nambahnya banyak. Terus Bang, Bu, kalau misalnya saya tadi lupa, nggak tahu siapa yang jawab. Sekedapnya Pak Jis. Belajar. Itu disuguhan, itu ditanya. Bu, kalau protokol COVID-nya nanti apakah ini harus standar protokol nih gitu kan, terlepas dari mereka takut atau enggak sama pandemik. Tapi kan akan tidak baik kalau misalnya mereka datang ke sana nggak pakai masker. Nah, sementara kan tingkat kesadarannya juga belum merata nih. Masker dan lain-lain disediakan oleh panitia. KPU. Kebetulan untuk saat ini, alhamdulillah gitu kan, dari APBN itu kemarin kita sudah diberi biaya gitu juga untuk tambahan anggaran untuk APD, dan itu yang standar kayak masker. Nanti pakai APD? Enggak, APD-nya itu itu yang standar aja. Kalau hazmat itu kan masih pada tak. Iya, soalnya gitu. Ngerinya teh pas masuk ke TPS, orang apakah mau rapid test atau mau pemilihan gitu. Itu kan untuk yang di itu ya. Nah, sekarang yang pemilihnya Bu, masker disediain sama panitia nggak? Misalnya pas masuk dikasih maskernya TPS gitu. ya.
Kalau untuk pemilih, kayaknya kalau Belum ya? karena terlalu banyak. Terlalu itu banyak jadi, ya? Jadi kita itu hanya mengutamakan yang penyelenggaranya saja. Penyelenggara. Ya, kayak PPS, sekretariatnya juga. Kemudian juga dari Bawaslu juga kan ada petugas yang disimpan di TPS juga kan. Namanya petugas pengawas TPS. Itu Nah, juga itu. akan sama disediakan. Oke, pemirsa ya. Nah, itu penjelasan dari Bu Ai, berarti nanti pas tanggal 9 Desember meskipun jauh bawa masker ya karena karena penyelenggara tidak menyediakan ya. APBN itu khusus untuk petugasnya. Petugas. Iya. Menambahkan, tapi memang pemilih nanti ketika disampaikan surat C6 itu pemberitahuan juga disampaikan harus pakai masker. pakai masker. Tapi kita juga untuk persediaan ada. Sanitizer ada ya lengkap Ada, berarti ya? ada. Untuk masker kita menyediakan, khawatir ada yang tidak bawa, maka itu Ya. kita beri. Jadi tapi tidak banyak. Iya. Tapi nggak disuruh pusat. Cadangannya kemarin PSBB kan itu pakai masker ada dua pilihan. Iya. Mau Ya. balik lagi atau push up masker. Monggo Bang, Pak Aziz Bang. Pak Aziz nih gilirannya Bapak. Soal apa namanya? Kemungkinan tadi ketika ibu-ibu mah sudah optimis, Bapak sendiri, Pak Aziz sendiri dari Bawaslu nih bagaimana nih? Iya. Oke, dari Bawaslu memandang gini soal pemilihan di masa Pandemi. new normal. Kalau bahasa saya, jadi kita balikan ya. Betul. Jadi harus ada membangun informasi yang menumbuhkan optimisme. New normal gitu ya. Jadi kan pemilihan pada masa new normal ini tentunya bagaimana perilaku masyarakat kembali normal seperti biasanya gitu. Tapi disertai dengan perketatan protokol kesehatan. Itu kan catatannya. Nah, ada 3 catatan dari Bawaslu barangkali. Yang pertama soal keselamatan dan kesehatan masyarakat, karena ini berdampak terkait dengan penyelenggaraan pemilihan. Ya. Nah, di sini kan misalkan tadi terkait dengan persoalan partisipasi. Betul. Ya, partisipasi pemilih. Kemudian keselamatan, bukan hanya keselamatan masyarakat saja, bagaimana keselamatan peserta, kemudian keselamatan penyelenggara, kemudian keselamatan dari semua yang akan terlibat di proses pemilihan ini. Itu yang pertama. Yang kedua itu soal di samping soal amanat demokrasi ya, pemilihan pada masa new normal ini. Ada catatan bagaimana selain dari amanat demokrasi bahwa pemilihan kepala daerah adalah sudah diputuskan menjadi hak politik warga gitu untuk menentukan pilihannya, dan pemerintah bersama seluruh stakeholder yang terlibat sudah memutuskan tanggal 9 Desember. Nah, maka di sini selain itu adalah soal perlindungan hak masyarakat. Perlindungan hak masyarakat. Soal jaminan perlindungan ketika misalkan memilih ini, rasa was-was dari sisi psikis ya, pun dari sisi fisik. Nah, ini yang harus dibangun rasa optimisme itu. Makanya mumpung masih ada waktu, semua yang terlibat ya, bukan hanya penyelenggara, saya kira stakeholder, kemudian pemerintah daerah juga sama-sama membangun optimisme ini di tengah-tengah masyarakat kan itu. Nah, kemudian dari 3 persoalan itu yang menjadi catatan Bawaslu, kemudian punya tujuan juga bagaimana pengawasan pada masa new normal ini. Satu, soal memastikan keberlangsungan proses pemilihan ini jujur, kan? Ya, luber kan itu, langsung umum, bebas, rahasia seperti asas pemilihan. Kemudian yang kedua soal edukasi masyarakat ya, atau edukasi pemilih kan ini. Iya. Nah, kalau saya sih mencatat bukan hanya soal edukasi pemilih juga, tapi soal mengedukasi bagaimana percepatan penyesuaian. Kan itu. Penyesuaian atas kondisi new normal ini. Baik itu peserta, partai politik kan gitu, kemudian pemilih, penyelenggara juga dengan aturan-aturan kan harus cepat juga edukasi kan ya. Termasuk bagaimana mengedukasi soal menentukan pilihan pemilih terhadap apa yang diinginkan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah ini kan itu. Nah, tapi yang ketiga nih, yang paling penting tadi dari 3 catatan itu yang menjadi sebuah tujuan adalah soal partisipasi. Karena tadi kalau jaminan perlindungan masyarakat misalkan rasa was-was itu masih ada, maka indikator salah satunya
terkait dengan partisipasi ya soal jaminan perlindungan itu. Ini ngait soal kejaminan nih. Iya. Bagaimana formulasi atau skema ketika nanti itu kan dalam kontestasi politik ini pasti ada kampanye, ada segala macam hal tentunya. Nah, Bawaslu mengawasi bagaimana peserta kontestasi ini tidak melanggar aturan-aturan protokol kesehatan. Sehingga itu kan berkaitan nih. Ya, oke. Nah, sampai hari ini soal aturan PKPU ya, yang diatur oleh KPU terkait dengan kampanye, kemudian sosialisasi, batasan-batasan itu memang secara teknis masih menunggu kan gitu. Tapi ada gambaran sebenarnya soal bagaimana perketatan protokol kesehatan itu ya. Karena memang secara teknis perketatan protokol COVID itu sudah diatur dalam PKPU ya. Dicantum sama Bawaslu juga, peraturan Bawaslu yang mengatur itu harus memakai perketatan protokol. Maka untuk memastikan itu ada dari Bawaslu itu yang namanya bagian dari pengawasan. Bagaimana penyelenggara, kemudian masyarakat juga, peserta, ya tim kampanye gitu memastikan memakai yang namanya perketatan protokol. Kalau pakai analogi misalnya ada satu kampanye lah, misalkan, apakah di situ pesertanya dibatasi kah? Ya, itu tempatnya dibatasi juga atau seperti apa Bang? Kalau sudah ini kalau itu kan sudah ada. Di antaranya gambarannya dalam satu tempat itu melibatkan hanya 20 orang. 20 orang? Ya, 20 orang dibatasi gitu. Berarti kemudian nanti juga teknik kampanyenya juga nanti terbatas sosialisasinya. Jadi tidak ada kerumunan nanti. Nah ini juga dalam hal menyampaikan informasi perubahan tata cara kampanye, mekanisme kampanye ini juga harus cepat. Kan itu kemudian dipahami oleh peserta juga ya harus bisa cepat juga menyesuaikan dengan regulasi yang ada kan itu. Sehingga tidak terjadi kebiasaan lama pada aturan yang lama masa kampanye dengan kondisi pemilihan kada pada masa normal kampanye digital. Itu diantaranya. Kalau formatif. Kalau pendaftaran kapan mulainya? Pendaftaran itu bulan September. Bulan September ya. Bulan September nih Bang. Jadi ini betul-betul new normal kampanye ya. Berarti nanti mau ayah dangdutan ada namanya akbar kan kalau itu. Ya, itu sedang kita tunggu ya. Soal aturan teknisnya memang belum ada. Baru draft ya. Kalau draft memang tidak boleh konser musik, perlombaan. Dulu kan suka ada lomba voli gitu-gitu ya. Iya. Jadi hanya boleh tatap muka juga terbatas. Dengan protokol kesehatan. Tapi nanti seiring si COVID-nya nggak ada, ya makanya masih draft mungkin ya. Iya. Ya kalau saya hanya berpikir masih dalam batas aturan yang ada saat ini. Sehingga gambarannya begini, apakah mungkin nilai partisipasi ini akan hebat? Karena yang pertama tadi dengan protokol kesehatan, kemudian pembatasan itu. Sosialisasi yang efektif itu barangkali punya formulasi seperti apa nih untuk kabupaten. Karena yang namanya kabupaten kan daerahnya luas, 135 kilo. Ada yang terpencil lagi. Kabayang buaya atau kampungan gitu kan. Seperti apa buaya barangkali teknik sosialisasi nih. Kalau untuk sosialisasi mungkin lebihnya ke Bu Isti ya. Boleh, silakan Bu Isti juga boleh. Iya, karena kebetulan saya kan ketua divisi sosialisasi. Oke. Untuk sosialisasi memang di di PKPU itu disebutkan berdraft ya untuk lebih banyak melalui daring ya. Nah, tetapi di Kabupaten Tasik ini kondisinya ada daerah-daerah yang blank spot blank spot itu kesulitan untuk mendapatkan signal. Kami ketika rapor dengan PPK saja melalui daring sebelum pengaktifan itu juga memang hanya 50% yang bisa menyerap. Nah, yang lainnya yaitu signal hilang, blank spot itu ya. Hilang timbul gitu. Maka kita tetap ada sosialisasi tatap muka, tetapi tentunya terbatas. Yang tadinya jumlahnya 60 sekarang menjadi
20, jadi dikurangi. Kemudian juga untuk karena memang dibatasi dan juga kami melihat di daerah ya, itu mereka tidak peduli dengan COVID untuk hari ini ya. Ini menjadi modal bagi kita untuk melaksanakan tetap tidak peduli aja jadi modal kamu. Iya. Tapi ini Bu Sisi nanti kayaknya dilanjutkan lagi ya. Dia ingin tahu soal gambaran dengan tadi yang disebutkan Bu Isi soal luar negeri nih. Iya. Kita harus jeda dulu ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Pos Ronda 99 dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Seolah tidak peduli.